Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Andika Santoso dengan NIM 12030500133, mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat dengan judul Pencatatan Perkawinan Beda Agama ditinjau dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Langsung ke yang selanjutnya, yaitu ada pendahuluan. Perkawinan beda agama sudah menjadi fenomena yang lazim dilakukan di negara-negara seperti Australia, Singapura, Amerika Serikat, dan juga Kanada. Bahkan Singapura dan Australia yang menjadi negara tetangga Indonesia telah menjadi tujuan bagi para calon pasangan yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinannya. Sementara di Indonesia sendiri, terkait dengan perkawinan beda agama, belum ada peraturan-peraturan yang mengaturnya secara jelas. Hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak diatur secara gamblang terkait perkawinan beda agama. Kemudian yang selanjutnya ada metode penelitian. Jadi dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Secara khusus melihat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan cara pengajuan permohonan izin perkawinan beda agama umum sampai dengan adanya penetapan izin perkawinan beda agama yang kemudian dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis juga melakukan studi literatur guna mendapatkan jawaban untuk dianalisis dengan teori yang relevan dengan penelitian penulis agar mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan. Kemudian yang selanjutnya ada hasil penelitian pembahasan di mana ada dua poin penting. Yang pertama yaitu terkait proses pengajuan permohonan izin dan penetapan izin perkawinan beda agama. Kemudian yang kedua yaitu terkait pencatatan perkawinan beda agama oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Langsung ke poin yang pertama yaitu tentang proses pengajuan permohonan izin dan penetapan izin perkawinan beda agama. Terkait perkawinan beda agama di Indonesia, dapat kita lihat ketentuan agama mampu menjawab ketidakpastian yang ada selama ini berkaitan bisa atau tidaknya dilangsungkan perkawinan beda agama dan disahkan oleh negara. Kemudian, pengajuan permohonan perkawinan beda agama adalah salah satu langkah yang biasa digunakan oleh pasangan beda agama yang hendak melangsungkan perkawinan di Indonesia. Saat mengajukan permohonan untuk meyakinkan majelis hakim dalam mengeluarkan penetapan, pihak pemohon wajib mengajukan bukti otentik dan saksi. Karena undang-undang perkawinan sendiri belum secara tegas mengatur perkawinan beda agama, mereka harus mendapatkan surat persetujuan terlebih dahulu dari pengadilan negeri setempat sebelum dapat melakukan perkawinan secara sah. Kemudian pihak pemohon akan menghadirkan bukti dan saksi untuk meyakinkan majelis hakim dalam mengeluarkan penetapan. Perkawinan beda agama sampai saat ini tidak diatur secara tegas dalam undang-undang perkawinan, sehingga mereka harus mendapatkan surat penetapan dari pengadilan negeri setempat untuk dapat melangsungkan perkawinan. Lanjut ke poin yang kedua yaitu berkaitan tentang pencatatan perkawinan beda agama oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Jadi setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan prosedur administrasi hukum. Untuk itu diperlukan pernikahan yang sah, sebab itu penting karena menetapkan kedudukan hukum seseorang. Kemudian pada saat pendaftaran perkawinan beda agama, pasangan beda agama dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan keputusan atau penetapan pengadilan tentang perkawinan tersebut. Untuk mendaftarnya pun juga harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melampirkan KTP atau kartu tanda penduduk, kemudian kartu keluarga, kemudian surat permohonan pencatatan nikah, kemudian surat keterangan kepala desa, dan 2 orang saksi. Kemudian yang kedua, yaitu surat-surat tersebut sesuai dengan Undang-Undang Bea Materai wajib dibubuhi materai senilai 6.000, ditandatangani dan dicap oleh pejabat pos. Surat-surat ini kemudian dilampirkan pada permohonan sebagai bukti dalam permohonan perdata di persidangan. Kemudian yang ketiga yaitu membayar biaya administrasi yang dikenakan untuk pengajuan permohonan. Besaran bayaran yang dikenakan umumnya untuk permohonan ini tidak melebihi 500.000. Kelebihan bayaran bisa dimohon kembali sehabis permohonan berakhir serta diketahui jumlah bayaran yang wajib dikeluarkan. Umumnya tercantum pada bagian akhir penetapan pengadilan. Lanjut, yaitu pada kesimpulan. Di sini ada 4 poin yang dapat disimpulkan. Yang pertama, karena perkawinan beda agama tidak diatur secara ketat oleh undang-undang atau peraturan lainnya, masih sulit bagi pasangan beda agama yang ingin menikah di Indonesia untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Kemudian yang kedua, secara umum pelaksanaan perkawinan beda agama menurut hukum Indonesia ada 2 tahap, yaitu tahap pertama yaitu tahap permohonan diajukan ke pengadilan negeri sampai dengan keluarnya penetapan pengadilan, dan tahap yang kedua yaitu tahap pencatatan perkawinan beda agama oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian lanjut poin yang ketiga yaitu tidak semua permohonan perkawinan beda agama yang diajukan ke pengadilan negeri akan disetujui karena tergantung pada kekuatan dokumen pendukung dan kredibilitas keterangan saksi. Preferensi atau pertimbangan hakim juga memainkan peran penting dalam disetujui atau tidaknya suatu permohonan. Kemudian poin yang keempat yaitu apabila tidak ada penetapan pengadilan yang mengakui perkawinan beda agama, maka perkawinan tersebut batal menurut hukum atau hukum negara atau hukum positif, karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang dalam hal ini tidak akan mencatatkan perkawinan tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga menjadi tambahan wawasan pengetahuan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.